pagi semuanya. Pagi. Pagi. Pak Komang ini semangat sekali ya. Saya senang Wah, orang-orang Anda semangat. boleh kah? Oke. Nah, kemarin alhamdulillah saya mendapatkan mandat gitu kan ya, mendapatkan mandat untuk mengikuti pelatihan. Pelatihannya mengenai bagaimana cara membuat video pembelajaran. Ternyata video pembelajaran itu bukan cuma kita membuat saja, tetapi sebelum itu kita harus ada membuat naskah segala macam, persiapan segala macam. Jadi tujuannya buat apa? Jadi tujuannya itu buat video pembelajaran kita ini mau arahnya kemana, topiknya apa, dan lain sebagainya. Itulah tujuan naskah. Terus apa saja isinya? Itulah tujuan naskah. Mungkin langsung saja di sini saya mengambil dari, bisa apa ya ditampilkan ya? Bisa masuk? Sip, sip. Sudah mulai. Masih loading. Masih loading. Hey! Heis. Langsung. Oh iya, cakep. Nah, di sini langsung saja saya mengambil langsung dari materi yang kemarin. Tidak saya ganti nama biar terlihat orisinil. Ya. Orisinil dari kementeriannya. Yang pertama di sini ada, nah di sini tertulis apa itu video pembelajaran. Pak Komang sebelum masuk ke sini Pak Komang mungkin tahu ya. Pak Komang, Bu Komang. Cakep nih. Oh, Bu Komang, apa itu video pembelajaran kira-kira? Itu sudah ada ditampilkan. Oh, sudah ada. Di situ. Enggak sengaja Pak, sengaja Bu Komang, apakah Bu Komang tuh ngeliat gitu kan? Berarti tahu ya. Sengaja Bu Komang ya. Oke. Jadi video pembelajaran itu ternyata harus ada berisi audio dan visual-visual yang lain. Misalkan kayak gerak, prinsip dan prosedur, dan kemudian pemahaman terhadap suatu materi pembelajaran. Itu menurut ya Sepi Riana. Kita sudah tahu bahwa video itu ada di sana bisa masuk gambar, terus juga gerak-gerak dari beberapa gambar, dan harus ada audio dan lain sebagainya. Kita sudah tahu itu semua. Selanjutnya, nah ternyata karakteristik video pembelajaran itu harus ada. Yang pertama adalah di dalam video pembelajaran kita harus tahu nih pesan dan tujuannya. Video pembelajaran kita tuh pesannya buat apa, tujuannya apa, agar karena tujuan pembelajaran ini kan sebenarnya untuk dipahami anak-anak, sehingga kita harus tahu bagaimana menunjukkan sebuah pesan dan tujuan dalam sebuah isi materi itu. Tentu saja ya harus yang mudah dipahami. Contohnya dalam fisika. Contohnya dalam fisika itu kita ingin mengajarkan hukum Newton misalkan. Hukum Newton. Nah, bagaimana? Apakah di dalam video projector ada praktiknya atau ada animasinya sehingga di dalam video itu tujuannya tercapai. Sehingga konsep dari hukum Newton bisa dipahami anak-anak. Kemudian yang kedua visualisasi dengan media. Nah, yang sudah saya sebutkan di sini ketika mungkin kita bisa tambahkan teks, misalkan definisi dari gerak apa misalkan. Nah, definisi dari gerak kita bisa tambahkan teks dalam video kita. Kemudian animasi, live shoot. Live shoot itu misalkan kayak shootnya kita nanti saya jelaskan. Nanti akan ada contohnya. Maksudnya seperti ini, live shoot itu kayak kita itu langsung ngobrol di depan atau kita hanya animasi kita yang ngomong gitu. Kita yang bicara di sana. Terus ada grafis, suara, narasi sesuai kebutuhan materi. Nah, kemudian dapat digunakan secara klasikal atau individual. Di sini dalam video pembelajaran ini kita bukan hanya tentang misalkan kayak kita berbicara saja, tapi kita bisa bikin sebuah drama, sebuah kelompok, tapi dengan cara unsur pembelajaran. Misalkan sebuah drama dalam artian gini, kita ingin menjelaskan tentang gerak, jarak, dan perpindahan. Terus di sana kita membuat sebuah video pembelajaran, dua orang yang berdialog dengan mengamati sebuah mobil yang berjalan. Seperti itu. Sehingga video pembelajaran
bukan cuma animasi, tapi juga bisa dibuat dengan sebuah drama. Next, nah kelebihan media video pembelajaran. Setelah ini kita mungkin langsung setelah selesai slide, mungkin ada ini ya Pak, ada boleh tugas nggak Pak? Kebayang? Ya, kalau nanti kan ditampilkan contohnya cara penyusunan naskah dulu ya. Ya, siap. Nah, nanti kan dibikinkan kolom-kolomnya bagaimana pengisiannya supaya kawan-kawan nanti bisa gitu loh. Oh, siap. Lanjut. Ya. Oh, siap Pak. Nah, kemudian kelebihannya apa? Merangsang partisipasi aktif siswa. Yang pertama, apalagi tujuannya untuk daring ini ya Pak, Bapak Ibu ya. Daring ini kebanyakan mengasih adalah sebuah teks. Padahal ternyata dalam sebuah video itu nggak perlu kapasitas besar gitu, tapi bisa di refresh dan juga enak dilihat untuk anak-anak, sehingga anak-anak juga bisa ikut melihat bahwa partisipasi aktif siswa. Nah, kebanyakan yang kemarin tugas dari guru-guru yang ikut pelatihan, di sana mereka ngajak anak-anak membuat video tersebut. Jadi anak-anak berdialog, anak-anak bikin praktek sederhana dan lain sebagainya. Kemudian kelebihannya menyajikan pesan dan informasi secara serempak kepada seluruh siswa. Halo, selamat datang Bu Septini. Gimana? Lanjut. Menyajikan pesan dan informasi secara serempak kepada seluruh siswa. Otomatis seperti itu. Kemudian mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. Jadi misalkan dalam sebuah teks kita hanya melihat gambar dan sebagainya, dalam video pembelajaran kita bisa meninggalkan sebuah animasi atau video-video yang nyata. Contoh kemarin ada guru geografi. Dalam pelajaran geografi itu dia hanya bisa dalam buku dia hanya bisa memantau dari sebuah satelit. Tetapi dengan video pembelajaran dia bisa membuat sebuah hal yang maya bisa menjadi hal yang abstrak bisa menjadi sebuah nyata. Contoh misalkan dia memakai kamera dari atas, dia memfoto-foto rumah-rumah yang ibaratkan bukan rumah nyata, tapi rumah-rumah dari kertas dan lain sebagainya. Tapi dalam sebuah pembelajaran geografi kemarin seperti itu. Jadi dia menggambarkan hal yang abstrak dilihat dari satelit dengan hal kecil sehingga menjadi nyata gitu. Kemudian dapat menyampaikan informasi abstrak yang sulit jika menggunakan media lain. Nah, ini saya sudah sebutkan tadi, memenuhi ragam gaya belajar. Ini saya sebutkan juga bisa dengan animasi dan sebagainya. Nah, akhirnya di sini tahapan yang pertama adalah tentunya kita harus menganalisis dulu kebutuhan video kita. Apakah buat siswa, apakah buat konten kayak Pak Bayang mungkin YouTuber dan sebagainya kan ya. Banyak sekali Pak Bayang ini bikin konten-konten YouTube. Kemudian perancangan menentukan format video. Format video ini dan saya di bawah bukan yang format seperti MP3, MP4, kemudian 3GP atau dan sebagainya. Kemudian membuat naskah video. Nah, ini akan kita pelajari. Selanjutnya produksi otomatis pada saat kita melakukan aksinya, kita mengambil gambar, edit dan lain sebagainya. Baru pemanfaatan. Manfaatnya gimana? Kita tinjau lagi. Sampai sini aman kan Pak? Pak Bu, aman? Aman, alhamdulillah. Aman. Kemudian, nah yang ini menentukan goal berdasarkan kebutuhan. Tujuannya berdasarkan kebutuhan tentu saja kita buat bikin video pembelajaran itu sesuai kebutuhan kita. Misalkan untuk anak-anak mengerti tentang gerak lurus atau bagaimana, tetapi harus jelas. Kemudian tahap untuk menjawab, mengapa suatu video pembelajaran harus dibuat? Nah, mengapa gitu? Karena mungkin di sekolah tersebut mungkin anak-anak kebanyakan lebih suka gambar yang bergerak dan sebagainya. Kita akan menjawab atau dengan tadi saya bilang bahwa menjelaskan yang abstrak menjadi lebih kenyata dengan cara animasi dan sebagainya. Selanjutnya analisis untuk menjawab kesenjangan kemampuan yang dalam siswa atau kebutuhan.
Goal sebaiknya memiliki kata. Nah, di sini nanti di naskah juga ada ikut kompetensi inti dan kompetensi dasar dari kurikulum. Jadi tidak sembarangan buat naskah, hanya cuma naskah bagaimana dialognya sebagai macam, enggak. Tapi kita berdasarkan KI dan KD. Nah, kita menganalisis misalkan. Ini contohnya guru matematika. Sebagai guru matematika, misalnya Anda menemukan bahwa umumnya siswa Anda kesulitan dalam membedakan cara menentukan FPB dan KPK. Selain itu, siswa juga tidak mengetahui manfaat FPB dan KPK dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini analisisnya. Analisisnya seperti ini. Kemudian fakta di atas menjadikan suatu alasan kuat bagi kita untuk membuat sebuah video pembelajaran yang asik dan menyenangkan tentunya. Jangan video pembelajaran monoton, tidak, tapi mungkin ditambahkan musik sedikit-sedikit atau sebuah gambar dan lain sebagainya. Dan juga untuk video pembelajaran jangan terlalu banyak berbicara yang hal-hal yang kurang penting seperti itu, yang kurang penting, karena kemungkinan kebanyakan orang akan skip dan bosan. Goal yang Anda buat lebih baik juga diturunkan dari KI dan KD. Nah, ini dia. Misalkan contohnya, KI-nya memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya berdasarkan ingin tahu tentang dirinya dan sebagainya. Tentu saja kita sudah tahu KI dan KD ini seperti apa di silabus juga. Langsung saja ke goalnya, memecahkan masalah sehari-hari dengan bantuan faktorisasi dan kelipatan bilangan. Goalnya seperti itu kan. Jadi ketika KI dan KD ini bermasalah di siswa, kita ingin hasil dari video pembelajaran kita, goalnya adalah memecahkan masalah sehari-hari dengan bantuan faktorisasi dan kelipatan bilangan. Aman, Bu Komang? Aman. Oh, aman. Lanjut. Takutnya Bu Komang kan ketiduran. Oh iya. Gara-gara nggak ada gambar kan, Pak ya? Iya. Gara-gara nggak ada animasinya katanya. Jangan. Pak Akbar, mana Pak Akbar nih? Wah, banyak yang ikut ya. Aduh, saya jadi grogi nih, ada Pak Hendra juga, segala macam. Bu Asma, aduh senior. Digugup saya, Pak. Oke, lanjut ya. Lanjut. Iya. Nah, di sini juga kita, ternyata di dalam naskah itu kita juga menentukan indikatornya. Indikator. Misalkan, goalnya memecahkan masalah sehari dengan bantuan faktorisasi dan kelipatan, bilangan tadi. Nah, indikator video itu kita di dalam video kita tentunya saja menjelaskan tentang faktor suatu bilangan, kelipatan suatu bilangan, dan juga menentukan faktor persekutuan terbesar. Itu kan masalah-masalah yang dihadapi anak-anak. Kita ingin dapatkan hasil dari video itu memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di dalam video tersebut tentu saja kita harus memasukkan indikator untuk goalnya tadi atau tujuannya tadi. Ini lanjut aja biar lebih cepat kita ke merancang. Biar ke naskah. Habis naskah baru kita ke cara membuat video pembelajaran. Nah, kemudian di sini yang paling penting, menentukan format video dan membuat naskah video pembelajaran. Dari rancangan itu, nah, formatnya seperti ini. Bukan yang sudah saya bilang tadi, format itu bukan seperti MP4, bukan 3GP, bukan lain dan lain sebagainya. Tapi format video pembelajaran itu seperti ini. Talking head. Apakah benar bahasa Inggris saja? Saya tidak tahu. Ya, talking inilah, berbicara langsung lah. Iya. Ya. Yang penting ditampilkan aja itu. Masalah benar atau enggak itu urusan nanti itu. Nah, seperti ini. Kalau untuk format yang talking head ini, kita secara langsung berbicara di depan kamera, menjelaskan seperti ini. Seperti yang ruang guru dan sebagainya sudah banyak, dan juga ini terserah mau bikin animasi seperti ini. Yang X-Sign ini kan tulisan-tulisan seperti itu, ada gambarnya. Kemudian seperti yang matematika mantul. Nah, dikasih gambar-gambar dadu. Apa ini Pak ya? Bukan dadu ya? Dom ya ini ya, domino, kartu domino, dan gemar matematika.
dikasih gambar-gambar seperti ini. Tetapi si 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 pemain utamanya selalu berbicara secara langsung. Itu namanya format dari talking head. Oh. Talking head. Nah, kemudian ini yang sudah saya bilang tadi, format video pembelajaran ada yang seperti talk show. Talk show, oke. Drama, film, sketsa, dan quiz game show. Nah, kita bisa quiz game show ini juga termasuk bisa talking head juga, karena kita bicara langsung atau kita bikin animasi. Kalau cuma animasi berarti disebut dengan quiz atau game show. Seperti itu. Kemudian talk show, kita bertanya-tanya kepada siapa, seperti itu kita wawancara, dan juga bisa dibikin drama, sketsa pendek. Ini Pak Bayang biasanya sering nih yang drama film sketsa seperti ini. Saya lihat kemarin baru apa itu yang di kafe-kafe itu ya, bikin video apa gitu, saya nggak tahu ya apa ya. Sering nih biasanya. Kalau gak Siap. kembali gak? Kalau yang quiz atau game show itu yang dimasukkan suara kita masuk ke talking head atau quiz atau game show? Ini kayaknya kombinasi. Kombinasi ya? Iya. Karena kalau kuis cuma kita berisi pertanyaan dan lain sebagainya. Tetapi juga kombinasi dengan talking head. Tapi bedanya talking head ini kita menjelaskan gitu. Kita menjelaskan materinya begitu seperti apa dan tujuannya apa. Tapi untuk kuis itu kita hanya berisi pertanyaan. Tapi kita bisa mengkombinasikan. Contoh dalam sebuah talking head ini kita berikan soal. Biasanya kan seperti itu. Setelah kita penjelasan, baru di ujung-ujung penjelasan kita berikan soal. Bisa berupa animasi, bisa juga kita langsung berbicara. Oke. Untuk animasi ini kemarin sudah saya diskusikan terhadap guru-guru. Mereka kebanyakan pakai aplikasi Protagon. Ternyata yang bagus Protagon. Ada yang sudah tahu? Pak Hendra? Belum ya Pak? Saya juga baru belajar. Ternyata memang bagus untuk animasi. Jadi nggak perlu muka kita tampil, nggak perlu. Jadi kita cuma animasi aja gitu. Gratis lah gak? Gratis. Wah, sip. Nah, ini kan ada yang sudah mau coba nih, bahaya nih. Ya saya belajar sama Bayang aja lah. Lanjut ini sesinya nanti. Lanjut Kak. Ini berapa sesi? Ini bayarannya berapa ini? Pak Hendra, aman Pak Hendra? Pak Hendra tuh amannya pakar scratch. Wah. Ini Kan. ada suara Pak Hendra. Kemudian musik. Nah, musik bisa juga misalkan kayak kita bikin sebuah rumus-rumus fisika, misalkan dalam fisika kita bikin sebuah musik gitu kan, misalkan kecepatan sama dengan bla 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 seperti itu. Gitu. Terus tutorial prosedur percobaan. Itu juga termasuk format video pembelajaran. Nah, ada juga dokumenter. Dokumenter misalkan kayak pesawat terbang kita dokumentasikan dan lain sebagainya. Sampai sini ada yang masih ada ternyata video pembelajarannya. Nah, yang tadi saya bilang animasi atau video, grafis atau karikatur yang bisa menggunakan aplikasi Protagon. Bagus, sudah ada yang bikin Protagon juga kemarin, bagus. Dan Protagon itu kita bisa memakai latar belakang dunia nyata, tapi orangnya itu kita pakai animasi. Jadi kayak kartun gitu, bisa seperti itu. Nah, selanjutnya video pembelajaran classroom teaching. Ini yang sering mungkin digunakan kita Bapak Ibu ya, buat misalkan dokumenter apa gitu kan. Nah, lalu apa yang harus dilakukan setelah menentukan materi dan format video? Saatnya menulis naskah. Nah, setelah kita melakukan menentukan materi, misalkan saya kemarin ngambil gerak lurus. Terus saya ngambilnya format video saya adalah yang talking head. Talking lah. Ya. Talking. Nah, selanjutnya
barulah saya menulis naskah. Begitu Bapak Ibu. Sampai sini ada pertanyaan sebelum saya tunjukkan naskah. Nah, yang saya ada ternyata. Sebuah naskah video pembelajaran berisi uraian materi yang dituangkan dalam bentuk urutan adegan, urutan tempat, betul, keadaan, dan dialog yang disusun untuk menjadi acuan dalam produksi. Naskah yang baik adalah naskah yang dapat menyederhanakan konten dan mudah dipahami. Nah, naskah yang baik itu ada naskah yang misalkan dalam fisika itu abstrak, kita bisa menjelaskannya dengan video berupa animasi atau lain-lain sehingga mudah dipahami. Contohnya misalkan kita menggunakan aplikasi Patch. Mungkin Pendra sudah tahu juga aplikasi Patch itu adalah sebuah kayak animasi bergerak yang kita bisa atur sendiri. Misalkan kita rekam, terus kita jadikan video. Itu lebih mudah. Ternyata masih di sini masih ada fungsi naskah. Fungsi naskah sebagai konsep dasar dan acuan para kerabat kerja produksi. Jadi naskah ini seperti dialog Bapak Ibu. Misalkan dalam sebuah sinetron aja ada naskahnya. Misalkan pemain ini berbicara seperti ini, pemain ini berbicara seperti ini, lokasinya di sini, propertinya apa aja. Nah, di fungsi naskah bikin video juga seperti itu. Misalkan di tahap pertama pembukaan. Nah, pembukaan itu Bapak Ibu ngomongnya berbicara apa? Misalkan pembukaannya Assalamualaikum kah? Atau selamat pagi? Atau langsung halo guys, bisa juga. Kalau saya kemarin ngambilnya Physics Lovers. Kalau saya menyebutnya adalah Physics Lovers. Jadi tidak menyebutkan peserta didik, tidak menyebutkan siswa-siswa, kawan-kawan, sahabat, tapi saya menyebutnya Physics Lovers. Kemudian di sini sebagai salah satu penentu hasil akhir. Ingat, menulis naskah bukan berarti memindahkan isi buku ke dalam teks naskah. Benar. Tapi dia sejenis seperti kalau RPP pembelajaran itu bagaimana kita mengajar dalam kelas sehingga terstruktur. Di sini fungsi naskah adalah bagaimana kita membuat video sehingga terstruktur. Jadi kita tidak mencantumkan isi buku ke dalam sebuah naskah. Nah, kalau saya ada tahapannya. Lumayan sejam Pak ya. Di naskah juga ada sinopsis. Kita tahu sinopsis itu seperti apa. Deskripsi singkat aja. Deskripsi singkat, terus treatment. Nah, treatment ini penjabaran detail dari sinopsis. Itu nanti ada seperti kolom. Dikasih kolom. Kemudian naskah berisi urutan adegan yang memuat dialog, penokohan, settingan, visualisasi, dan elemen video yang dibutuhkan. Itu nanti kita masukkan, misalkan di pembukaan ada musiknya atau enggak. Nah, di naskah juga kita tulis seperti itu. Atau enggak musiknya seperti apa bisa ditambahkan sehingga terstruktur. Nah, ini dia struktur naskah video. Salam pembuka, persepsi atau masalah nyata kontekstual, materi inti, sesuai tujuan, evaluasi, dan salam penutup. Tapi menyesuaikan durasi waktu. Misalkan durasi waktunya sedikit, berarti mungkin langsung aja ke salam pembuka, langsung ke inti materi, tidak usah menjelaskan tentang persepsi sebagai segala macam atau masalah siswa dan sebagainya, langsung saja. Atau mungkin setelah waktunya sedikit salam pembuka langsung membahas soal, boleh. Menyesuaikan durasi waktu. Nah, kali ini kita belajar format naskah yang 2 kolom. 2 kolom itu maksudnya kolom pertama itu berupa visual, apa aja yang ingin kita jelaskan. Misalkan kita masukkan gambar, kita menjelaskan gambar ini, terus kita memasukkan animasi seperti ini, atau kita dengan tempat dan properti yang dipakai di visual. Nah, audio ini adalah musiknya seperti apa, terus berbicara kita seperti apa. Misalkan kita tampilkan gambar di visual, gambar gelombang misalkan. Nah, di sini di audio kita setelah menampilkan gambar gelombang, di audio kita ingin berbicara apa di sana? Apakah kita ingin menjelaskan definisi gelombang atau hanya sekedar menampilkan gambar saja? Di situ kita jelaskan di audionya. Oh, ini nggak usah tugas mandiri kan? Tugas mandiri.
Ya, tugas mandi sendiri. Ini mandiri, Pak. Langsung kemarin ada tugas. Aduh, astagfirullahaladzim. Belum bikin videonya lagi. Nah, Bu Komang aman? Aman, bro. Pak Akbar? Wah, banyak ini, Pak ya. Banyak ya, Pak ya, kita ya, Pak ya. Ini kalau oke nanti kita sebarkan sekapuas. Aduh. Sip. Setuju, setuju. Oh gini, berarti kalau menyebarkan di Kapuas, nanti saya jelaskan ini, Pak Bayang jelaskan sebagai tutorial video. Gimana ya? Atau Pak Hendra jelaskan tentang aplikasi apa? Kan Ya, nanti kan tinggal berbagi. Ya, lanjut. lanjut. Santai Nah. aja kita. Berikut sudah ada formatnya. Yang bagus aja lah. Ada beberapa banyak yang masih kemarin dikoreksi. Harus kita lihat dulu. Jadi pembuatan naskah itu digunakan pada saat sebelum membuat video agar video kita terstruktur, tujuannya jelas. Tidak cuma berbicara langsung, tidak. Seperti membuat film, sinetron juga harus ada naskah. Benar nggak Pak Bayang? Ya, Pak Bayang Ya. suka. Pak Bayang pakai aplikasi apa Pak? Biasanya edit Pak? Kenapa? Ngedit pakai aplikasi apa biasanya? Final Cut Pro. Waduh. Itu berat nggak? Atau berbayar Pak? Bawaan komputer. Komputernya beda. Komputernya beda. Tapi kalau ada juga Camtasia 2019. Nanti Apa kalau itu? mau berbagi. Oh, itu udah ada tracking-nya? Kenapa? Udah ada tracking-nya Kak Pian? Sudah. Udah, oh aman. Nah, ini contohnya ini nih. Dan naskah. Ini naskahnya yang dibikin sama Ibu siapa tadi? Ibu Meliana. Dari SMA N1 Hanau. Dari mana itu ya Pak ya? Hanau Suruyan kalau nggak salah. Ini menggunakan jangka sorong dan mikrometer sekut napas. Ini Ada kelihatan nggak? udah kelihatan nggak Pak? Oke, saya. Di anu dulu. Selamat menulis naskah. Oke. Siap. Belum tampil ini, Pak. Sip. Oh iya, nih. Sip, Sudah tampil kan Bu ya? tampil ya. Ini kalau ada pertanyaan langsung aja Bapak Ibu ya. Langsung aja ditanyakan, potong aja. Saya berbicara potong. Nah, kemudian ini ada naskah yang saya dan teman-teman buat. Menggunakan, ini adalah formatnya, topik judul, saran, materi pokok, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator video, format video. Nah, format video ini yang sudah saya bilang tadi, harusnya di sini yang talking head, terus juga apa tadi animasi, kemudian apakah talk Quiz. show dan quiz, betul. Format videonya di sini sebenarnya. Ini makanya koreksi kemarin karena di sini kebanyakan ada MP3 terus dan lain sebagainya. Oh. Durasi waktu juga perkiraan aja kira-kira berapa. Jadi sehingga bisa dilakukan editing dan lain sebagainya. Nah, sinopsis. Sinopsis ini pastinya seperti ini saja, tidak usah panjang lebar. Program video dengan judul menggunakan jangkau sorong dan mikrometer stroke. Kali ini membahas topik pengukuran untuk SMA Negeri 1 Hanau, kelas 10 MIPA 1 disebutkan dari mana, kemudian pokoknya objek, kemudian variabel bebas, variabel terikatnya harus jelas, dan apa treatment-treatment yang digunakan. Contohnya materinya apa, treatmentnya apa, talking head juga. Talking head. Kemudian ada namanya treatment. Nah, di sini nggak usah terlalu tadi sudah saya jelaskan bahwa treatment itu menyesuaikan durasi. Ada salam pembuka, apersepsi, materi, evaluasi, salam kesimpulan, dan salam penutup. Itu menyesuaikan durasi waktu. Misalkan durasi waktunya nggak cukup untuk apersepsi, ya tidak usah dibuat. Atau langsung ke materi, berarti materinya langsung ke nomor 2. Ini dia naskah-naskahnya. Nah, ini yang tadi sudah saya bilang, naskah 2 kolom.
Nah, naskah 2 kolom ini kebanyakan sudah aman. Jadi kita tinggal ngisinya saja. Misalkan yang pertama itu opening bumper ini disebut dengan salam pembuka. Nah, salam pembuka itu audionya apa? Apakah musik atau di sini bisa ditambahkan? Ditambahkannya misalkan contoh kita berbicara apa? Misalkan halo sahabat kita semua, kabarnya misalkan. Ini bisa dan lain sebagainya dan lain-lain. Itu bisa disesuaikan. Itu di salam pembuka atau opening bumper. Terus kita misalkan musik programnya apa? Misalkan musik programnya adalah jarang goyang misalkan. Sebagai contoh saja. Oh, misalkan jarang goyang. Nah, ini sebagai musik latarnya. Sambil kita berbicara, halo sahabat kita semua, apa kabarnya dan lain-lain. Itu konsepnya untuk salam pembuka. Nah, kemudian ini kita sambil ini ya Pak ya, mengevaluasi punya orang Pak ya. Bapak Kalau Ibu ya. waktunya nggak usah dimasukkan nggak? Oh, waktu di sini. Oh, waktu di boleh. Jadi kayak opening bumper tuh misalkan 2 detik, 3 detik gitu kan supaya nanti dalam editing enak biasanya. Nah, iya, mantap. Ini masukan yang bagus. Itu boleh kita tambahkan di kolom lagi durasi waktu misalkan. Waktunya berapa? 2 detik biar lebih ini Pak ya, lebih pas dengan yang durasi waktu yang di atas Pak ya. Betul, Ya. betul. Nah, itu lebih bagus kita buat ini naskah dengan lebih baik. Kita tambahkan lagi mungkin di kolom sebelahnya waktu gitu. Misalkan kita perlunya waktu sesuai kebutuhan. Nah. Misalkan sini waktu. Waktu misalkan di sini 2 detik. Masih ada suara saya? Tuh. Oke. Lanjut, aman. Aman lah. Oke, misalkan sini tambahkan waktu, misalkan 2 detik atau berapa detik boleh. Nah, kemudian baru dalam video itu kita tampilkan habis kita musik program, pembukaan dan sebagainya. Kalau ini kayak seperti kayaknya konsepnya adalah setelah dia berbicara salam pembuka, kemudian barulah muncul tulisan judul. Makanya di sini menggunakan jangka sorong dan mikrometer stroke. Nah, baru kita tambahkan musik instrumen. Apa musik instrumennya? Boleh. Waktunya berapa detik bisa diatur. Sehingga kita ngedit pun terkonsep gitu. Kita ngeditnya terkonsep, nggak ngeditnya dengar berapa enggak. Tapi kita sudah ada konsepnya. Yaitu di naskah. Nah, kemudian ada graphic caption. Berarti sini setelah dia munculkan judul, dia munculkan sebuah narasi menyelesaikan masalah terkait cara menggunakan jangka sorong dan mikrometer stroke di tulisan tersebut. Nah, di sini dia ngasih musik instrumen upbeat. Musik instrumen dengan mengeluarkan sebuah tulisan saja. Ini bisa disesuaikan. Nah, yang ini nomor 4. Nomor 4 ini sebenarnya itu tergantung pilihan. Ini tidak boleh in atau X. In ini adalah internal, X ini adalah eksternal. Maksudnya apa? Tempatnya itu boleh di dalam ruangan atau di luar ruangan. Contoh, kalau sepertinya ibu ini dia di dalam ruangan. Di dalam ruangan berarti kita in, betul. Mantap. Nah, berarti sebenarnya dia harus in. Kalau in atau X nanti akan bingung gitu loh. Akan bingung ini gimana? Misalkan 10 hari kemudian. Dia akan bingung ini apa di mana gitu kan. Ini kan enak, in berarti internal di dalam laboratorium fisika SMA Negeri 1 Hanau. Nah, narasumber menyampaikan salam. Ini dia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu dibacakan bla 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 audionya. Mau berapa waktu? Boleh. Ini. Nah, ini juga harus dibenerin. Ini gimana sama apakah masih di dalam laboratorium fisika atau di mana? Seperti itu. Nah, sumber menyampaikan persepsi, misalkan ini kita ubah lagi ke in, tapi dia masih di dalam laboratorium fisika SMA Negeri 1 Hanau. Narasumbernya menyampaikan persepsi. Berarti beliau ini memasukkan persepsi. Kemudian cerita sesuai yang mengukur ketebalan ruang logam. Nah, ceritanya ini beliau ini, oh ya mohon maaf sebelumnya, apakah dia ini ceritanya ini di luar ruangan atau di dalam ruangan? Seperti ini, misalkan ada sebuah logam, kemudian penggaris kira-kira. Nah, di sini kita bisa membuat, ini contoh lain aja, bisa kita buat misalkan ini gabungan video, beliau mengambilnya di luar ruangan, misalkan di halaman atau di taman, di halaman sekolah, misalkan halaman sekolah seperti itu. Nah, barulah kita sesuai mengukur gitu. Narasumbernya berbicara atau sebenarnya ini tergantung narasumbernya berbicara atau dialog seperti itu. Ada sebuah ruang logam, jika mengukur ketebalannya menggunakan penggaris, kira-kira terukur enggak ya? Kayaknya enggak deh. Nah, ini juga, ini harus kita tentukan Bapak Ibu ya. Pokoknya tempatnya kita tentukan di sini, internal atau eksternal. Kita pikir dulu konsepnya. Kita mikirnya, kalau saya kemarin, saya semuanya di dalam ruangan. Karena saya ngambil sebuah background, saya ganti. Nah, yang kemarin itu juga penjelasan videonya adalah kalau boleh, kalau bisa untuk background belakang kita ganti, jadi menggunakan green screen. Tapi untuk zaman sekarang green screen itu tidak terlalu pengaruh. Kita boleh memakai semuanya biru atau semuanya merah, yang penting latarnya jelas dan latarnya semua warna sama. Jadi kita bisa ganti aja kontras, dan juga baju yang kita pakai sama background belakang itu nggak boleh satu, nggak boleh sama warna, sehingga kita bisa mengganti background belakang. Jadi tidak, untuk zaman sekarang tidak perlu warna hijau terus, tapi kita juga bisa menggunakan warna merah dan sebagainya. Ini narasumbernya seperti ini. Kemudian setelah persepsi, narasumber langsung menyampaikan materi. Nah, menyampaikan materi ini si narasumber. Nah, di sini kita boleh menaruh gambar. Boleh naruh gambar gitu. Nah, saya ada penjelasan lagi, saya perhatikan yang bergambar Bapak Ibu ya. Di sini materi yang dimasukkan adalah video cara menggunakan jangka sorong dan mikrometer stroke. Nah, berarti kayaknya Ibu ini dia menampilkan video orang lain, jadi penggabungan sebuah video. Menyampaikan video orang lain, jadi penggabungan sebuah video, sehingga di sini tertulis video cara menggunakan jangka sorong dan mikrometer stroke dan menghitung nilai pada jangka sorong dan mikrometer stroke. Nah, di sini beliau yang berbicara. Nah, kali ini kita akan pelajari bagaimana menggunakan jangka sorong dan mikrometer stroke. Bahkan beliau berbicara apapun di sini ditulis beliau. Kata struktur. Setelah materi tersampaikan, narasumber menyampaikan ini harusnya di sini tetap sama, di mana tempatnya internal atau eksternal. Kita apakah dalam laboratorium masih atau beliau sudah pindah tempat seperti itu. Kan ada video-video yang pembukaannya di dalam internal di laboratorium misalkan. Tiba-tiba di ending beliau di taman di halaman sekolah. Nah, di sini dijelaskan. Nah, kemudian beliau ternyata untuk evaluasinya beliau memberikan sebuah latihan soal dalam video tersebut. Nah, ini beliau berbicara seperti ini. Nah, silahkan kalian mencoba menghitung nilai pada jangka sorong dan mikrometer stroke berikut ya. Seperti itu audionya, karena beliau yang berbicara langsung. Di sini kalau untuk memasukkan musik-musik background mungkin tidak usah ditulis musik-musiknya apa, atau juga boleh di sini kita tambahkan misalkan background musiknya apa, seperti itu. Background musik latar. Jangan bahasa Inggris lah. Nanti saya terlalu hebat. Musik
datar misalkan apa seperti itu. Dan apa. Nah, kemudian waktunya juga berapa. Atau ini langsung bisa dijawab langsung dijawab dalam video juga boleh, atau anak-anak disuruh ngerjain sendiri. Nah, di sini juga selalu sama, narasumber menyampaikan salam penutup. Di sini juga harus ditambah, berarti kalau ini kita harus in. Narasumbernya berbicara. Jadi itu tadi cara membuat ukur jangka suara memikrometer tersebut. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kemudian closing, musik, barulah judul seperti ini. Judulnya misalkan judulnya itu tulisan-tulisan misalkan terima kasih, atau video editor, atau kameramen dan lain sebagainya, siapa aja boleh. Tapi kalau nggak mau dimasukkan juga nggak apa-apa. Yang penting tujuannya sudah jelas bahwa kita menyampaikan materi ini, tujuan ini goalnya kemana. Yang penting sudah jelas. Kalau yang sebagai closing bumper, kemudian kredit sebagai memperindah video saja. Nah, di dalam video misalkan kita pengen memasukkan ini ya, mana ya, gambar. Ada nggak di sini? Ini yang bahasa Inggris. Nah, jika dalam video ini kelihatan nggak Bapak Ibu? Ada gambar? Ada? Belum ada. Kelihatan. Oke, tunggu ya, kita share lagi nih. Mana sih? Oh ini. Nah, sudah ada? Ya, sip. Oke. Baru. Kalau misalkan dalam video itu kita ingin menambahkan sebuah gambar, otomatis kita juga boleh menambahkan di naskah ini gambarnya seperti apa. Jadi kita tidak perlu lagi mencari gambar, kita tinggal copy paste dari sebuah naskah ini yang kita ketik sendiri ke dalam video tersebut. Ini misalkan yang ini dalam bahasa Inggris. Nah, ini juga harus ditulis. Ini di mana? In atau internal atau eksternal juga harus ditulis. Ini jadi kebanyakan kemarin evaluasi dari narasumber langsung dari pusatnya. Katanya harus ditulis karena tempatnya di mana. Karena kalau nggak ada seperti ini, orang lain baca naskah kita bakalan tidak memahami gitu loh. Mau seperti apa. Nah, narasumber menampilkan sebuah gambar yang di sini, kemudian beliau berkata, narasumber yang ini berbicara what is a caption. Caption adalah tulisan singkat yang melengkapi suatu gambar. Dengan menampilkan sebuah gambar dan sebagainya. Kita boleh menambahkan seperti ini. Atau misalkan kita misalkan kayak jarak, misalkan ya kalau dalam fisika ingin menambahkan gambar dari orang pakai sepeda dari rumah A ke rumah B. Kita boleh masukkan itu ke dalam naskah ini gambarnya. Sehingga kita tidak perlu lagi untuk mencari-cari gambar ketika ingin membuat video karena sudah ada dalam naskah yang kita ketik. Kalau untuk animasi sih sebenarnya itu screenshotan aja langsung taruh di dalam naskah karena dari naskah kan nggak bisa gerak animasinya. Seperti itu. Ini saya share ke grup ya, boleh? Ini gimana Pak Bayang ceritanya? Ini kan sudah ada pertanyaan sampai sini semuanya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan aja. Filenya dikirimkan nggak? Siap. Nanti dimasukkan di drive juga. Siap. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan. Hari ini kita khusus tentang penyusunan naskah. Penyusunan naskah. Kalau kemarin kami
hari ini tentang penyusunan naskah. Hari kedua itu evaluasi naskah, dibenerin dulu naskahnya, kemudian tutorial kalau kemarin si Bapak itu menjelaskan tentang KineMaster. Tapi KineMaster yang ada di Play Store sebenarnya sudah banyak KineMaster yang ada sudah di Google Chrome dan itu sudah di crack tanpa ada tulisan KineMaster. Nah, itu bagus itu. Bagus. Tanpa ada tulisan KineMaster. Kalau saya sudah memakai yang itu. Kalau yang dijelaskan masih download di Play Store. Tapi di Play Store juga bagus. Hanya saja masih ada watermark. Watermark KineMaster. Berarti ngeditnya pakai HP gak lah? Iya, bisa pakai HP. Tapi kalau kayak Pak Bayang, Pak Hendra, dan guru-guru yang lain kayak Bu Komang kan jago juga nih, Pak. Kalau Pak Akbar dan sebagainya bisa memakai aplikasi lain juga nggak apa-apa. Seperti itu. Yang penting inti dari tujuan video kita jelas. Pembelajarannya seperti apa, materinya apa. Jelas. Dan ingat, di dalam naskah kita harus juga mencantumkan KI dan KD, kompetensi inti dan kompetensi dasar. Seperti itu. Jadi tidak Di video nggak usah dimasukkan nggak apa-apa kalau nggak? Nggak apa-apa. Kalau video itu kebanyakan yang di stop bajakan. Pak Hendra stop bajakan katanya. Kalau di video itu apa ya? Durasi waktu yang ditampilkan itu maksimal berapa menit? Yang jadi bahan pertimbangan. Oh iya. Sebenarnya kalau untuk video, anak-anak kalau sudah sampai 10 menit, 20 menit itu udah lumayan bosan. Benar nggak Pak? Benar, Ya. Udah lumayan bosan. Betul. Sehingga setidaknya maksimal aja 7 menit aja udah cukup. Nah, kalau memang materinya panjang, kita potong-potong saja. Ya. Kita potong-potong, misalkan dari subbab yang A dulu, baru video selanjutnya subbab B. Jangan langsung kita bablas habis dari sub A, sub B dalam satu video, jangan. Nanti anak-anak setelah 20 menit bakalan tidur gitu. Seperti itu Bapak-bapak, Ibu-ibu. Mungkin ada silakan. lain. Ibu-ibu kalau ada yang mau nanya, Bapak-bapak. Ini pada saya kangen semua nih melihat mukanya Bapak Ibu. Saya kangen melihat mukanya, mana mukanya nih. Kayak Pak Hendra kan. Aduh, Bu Komang bertanya, iya, boleh. Kalau animasi itu mesti buat sendiri atau gimana tuh? Sok bajakan ibadah. Nah, kalau di YouTube sendiri itu sudah ada kayak contohnya kayak musik copyright. Itu YouTube menyediakan musik yang bisa dipakai. Di YouTube sendiri seperti itu. Nah, kalau untuk animasi kita bisa memakai animasi orang lain tapi tentunya dengan izin. Tapi ada juga mungkin animasi yang bebas kita pakai. Kalau untuk YouTube, tapi untuk yang pembelajaran ke anak-anak, saya kira nggak perlu kita internal aja yang tahu seperti itu loh. Internal aja yang tahu. Kalau untuk anak-anak, misalkan contoh untuk daring, misalkan diupload ke WA aja, nggak perlu ke YouTube misalkan, nggak perlu ke medsos. Jadi nggak perlu sampai izin dan sebagainya. Walaupun memang harusnya kita izin, tapi ini kan tujuannya adalah baik gitu loh. Tujuan kita baik, bukan tujuan ingin membajak, tidak. Tapi untuk bagaimana cara menjelaskan ke anak-anak sehingga tujuan dari video pembelajaran kita itu jelas dan dimengerti. Goalnya kita paham. Seperti itu. Untuk yang animasi sendiri, saya bilang ada namanya. Kalau buat sendiri juga boleh. Nanti download aja Protagon, itu mudah. Di YouTube juga banyak penjelasannya. Untuk musik, jangan takut copyright, disediakan oleh YouTube sendiri, sehingga tidak ada copyright. Kemudian untuk yang misalkan ada video-video opening, di YouTube juga ada, gratis, jadi tidak perlu takut bajakan dan sebagainya. Kecuali mungkin aplikasi, nah itu selera masing-masing. Ya, begitu Bu Komang. Oke. Lama Bu Komang. Kenapa Bu Komang lama? Terima gaji. Nah, atau boleh juga, mana ya, saya ada yang boleh juga
yang kita buat sebenarnya kan PowerPoint itu bisa kita rekam. Nah, boleh juga kita membuat animasi di PowerPoint. Misalkan animasi gerak-geraknya seperti apa di PowerPoint. Terus kita aplikasikan dalam sebuah video. Kita gabungkan kita berbicara dengan PowerPoint. Boleh. Atau kita tambahkan kita bergerak-gerak seperti talking head tadi di PowerPoint. Boleh itu. Karena PowerPoint juga sudah lumayan. Kita buat sendiri animasi sederhana bisa.